Ketika direnungi, kita udah taubat, pengen dekat untuk ibadah kepada Allah. Ternyata tidak gampang. Untuk dekat dengan Allah, ternyata tidak mudah. Untuk intim dengan Allah, ternyata ada penghalang-penghalang keintiman dengan Allah. Ada 4 penghalang kedekatan dengan Allah. Yang pertama dunia, harta benda. Kedua, orang di sekeliling. Ketiga, setan. Keempat, nafsu angkara murka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Falamma an hasalat lahu taubatu, halaman 10 baris dari bawah. Falamma an hasalat lahu taubatu, maka tatkala bahwa telah hasil baginya oleh taubat as-sadiqatu yang benar, wa faragha min hadhil aqabati, dan ia telah selesai dari ini pendakian, dari ini tanjakan, hanna ilal ibadati, maka ia rindu kesengsem kepada ibadah, liyakhudha fiha, agar ia mengerjakan pada ibadah, fanazara, maka ia memandang-mandang, fa idzan haulahu awaiku muhdiqatun bihi, maka tiba-tiba haulahu, ada di sekelilingnya awaiku, penghalang-penghalang, muhdiqatun, yang meliput, bihi, dengan dia, kullu wahidin minha ya'uquhu amma qasada minal ibadati bidarbin minat ta'wiqi, tiap-tiap satu daripada penghalang itu, yaitu menghalangi akan dia dari apa yang ia bertujuan daripada ibadah, bidorbin, dengan satu macam, minat ta'wiqi, daripada penghalang. Fata'ammal, maka amat-amatilah, fa'idhan hiya arba'atun, maka tiba-tiba dia penghalang itu ada 4. Ad-dunya, pertama, wal khalqu, duanya makhluk, wa syaitanu, ketiga syaitan, wan nafsu, keempatnya nafsu.
fahtaja la mahalata ila daf'i hadhil awaiqi, maka ia butuh tak dapat tidak kepada menolak ini penghalang-penghalang, wa izahatiha dan menyingkirkan, menghilangkan penghalang ini dari dirinya. Wa illa kalau tidak dihilangkan, ditolak, fala yata'atta lahu muraduhu minal ibadah, maka tidak mungkin baginya oleh keinginannya, tidak hasil baginya oleh keinginannya daripada ibadah. Fastaqbalathu hahuna aqabatul awaiq, maka menghadap akan dia di sini oleh pendakian kendala, rintangan, penghalang. Fayahtaju ila qat'iha bi arba'ati umurin, maka ia butuh kepada menempuhnya kepada 4 perkara. At-tajarrudi anid dunya, pertama tajarrud, mengosongkan hati daripada dunia. Wat-tafarrudi anil khalqi, dan menyendiri dari makhluk. Wal muharabati ma'asyaitani, dan memerangi, berperang bersama setan. Wal qahri lin nafsi, dan mematahkan nafsu. Fa amman nafsu fa ashadduha, segini dulu dah. Wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian, kembali, orang yang pengen hidupnya bahagia di dunia, bahagia di akhirat, orang yang mengerti untuk apa dia dicipta di alam dunia ini. Dia tengok Al-Quran, dia sadari wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, bahwa dirinya dicipta oleh Allah dari tidak ada menuju ada, bahwa dirinya diwujudkan oleh Allah di alam dunia ini, hikmahnya untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya sampai ke negeri tujuan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kenikmatan. Namun menuju ibadah itu, kata Imam Ghazali, tidak mudah. Untuk beribadah kepada Allah tidak gampang. Dia harus melalui 7 tahap pendakian. Dia kudu naik dengan 7 tangga naik. Posnya ada 7. Yang pertama berbicara tentang pengetahuan. Aqabatul ilmi wal ma'rifat, sudah tuh uraiannya. Setelah dia kenal Allah, dia sadar, mulai dia ngaji diri. Ngaji diri adalah yang paling penting. Setelah dirinya paham, dirinya kotor, Tuhan itu suci, mana mungkin orang yang berlumuran dengan air got diizinkan masuk istana, apalagi ketemu dengan raja, sulit. Maka dia mulailah berbenah dengan bertaubat. Dia mulai bertaubat.
Dia menyadari kekurangan-kekurangannya. Dia menyadari kesalahan-kesalahannya. Dia bertaubat dengan berbagai syarat-syarat taubat. Sesudah orang itu bertaubat, udah pos 2, udah pendakian kedua, dia bertaubat, dia menyadari kesalahannya, dia penuhi aturan-aturan taubat dalam Islam. Bagaimana yang muncul kalau orang itu sudah taubat dengan benar? Apa yang akan muncul pada dirinya bila benar-benar dirinya sudah bertaubat? Al-Imamul Ghazali radhiyallahu an menjelaskan, falamma an hasalat lahu taubatus sadiqatu wa faragha min hadhil aqabati hanna ilal ibadah. Ketika taubat itu telah terwujud, ketika taubat yang benar telah dijalanin, taubat yang benar kalaulah kepada Allah urusannya mengerjakan yang dilarang, rukunnya 3. Kalau mengerjakan yang dilarang, namanya taubat shadiqah, taubat yang benar, yang disebut taubat nasuha. Jadi taubat yang benar disebut taubat nasuha. Aturannya, bila mana melanggar yang dilarang, artinya mengerjakan larangan seperti mabok-mabokan, judi, hak-hak Allah, urusannya mengerjakan larangan, maka taubatnya 3. Dia harus menyesal, 2 berhenti, 3 janji tidak mengulangi lagi. Dia judi, jagoin Perancis, kalah 2 juta. Ini bagaimana ini? Maka taubatnya 3. Dia menyesali perbuatannya, 2 berhenti, 3 janji tidak mengulangi. Mabok juga begitu, karena urusannya ngerjain larangan. Tapi kalaulah kemudian pelanggarannya adalah tidak mengerjakan perintah, tidak mengerjakan perintah, yang diperintahkan enggak dikerjakan, karena yang disuruh oleh Allah jauhi larangan, kerjakan yang disuruh. Kalau yang disuruh ini enggak dikerjakan, taubatnya 4. Kalau pengen benar, yang pertama menyesal, yang kedua berhenti dari kemaksiatan, yang ketiga janji tidak mengulangi lagi, dan keempat mengqadha, mengerjakan yang dia tinggalin. Umpama ibu-ibu Ramadan enggak puasa, disuruhlah di bulan Syawal berikutnya
qada. Ampe masuk Ramadan lagi enggak qada, maka dia salah, dia kudu qada sebelum masuk Ramadan berikutnya. Udah Ramadan lagi, bahkan sekarang udah masuk Safar, maka qada tuh Ramadan yang ditinggalkan, lalu bayar fidyah denda keterlambatan per tahun per mud. Atau orang laki Ramadan kemarin enggak puasa sengaja begitu, namanya tidak mengerjakan perintah. Ampe hari ini bulan Safar belum dibayar, maka kalau taubat bukan sholat taubat, dia kudu menyesali. 2, dia berhenti. 3, janji tidak mengulangi. 4, bayar. Kalau enggak dibayar, namanya belum taubat, walaupun nangis darah. Kayak kita di PLN, kita belum bayar, nangis aja di loketnya tuh, ampe guling-guling. Kira-kira lunas enggak? Lah kagak. Gitu, walaupun guling-guling, nangis sampai darah, tapi enggak pakai guling-guling, dibayar, lunas enggak? Iya, itulah cara taubat. Kalau dia melanggar perintah, ada sholat yang ditinggalkan, qadain, itulah taubat namanya. Taubat begitu, bukan dia nangis, ampuni saya ya Rabb, saya enggak sholat. Iya betul begitunya. Tapi bukan begitu kalau pengen taubatnya benar. Kalau kemudian pelanggarannya ame manusia, seperti ngambil barang orang, atau ikut organisasi Darmaji, Dahar Bakwan 5 ngaku hiji, di kantin gitu, zaman SMA, maka kalau pengen taubatnya diterima 4, namanya taubat shodiqah. Dia menyesali. 2, berhenti. 3, janji tidak mengulangi lagi. 4, balikin. Kalau enggak dibalikin, enggak diterima taubatnya. Begitu, balikin. Mana ibu kantinnya tutup karena ada MBG gitu. Di sekolahnya pulang kampung ke Jawa, paranin. Begitu, pok tukiem begitu, paranin. Begitu, terserah dia, karena pelanggarannya ama manusia. Itu namanya taubat shodiqah. Bila mana, kata Imam Ghazali kajian kita pagi ini, bila mana taubat yang benar telah terwujud, bila mana taubat yang benar telah dijalanin dengan aturan-aturannya, dia telah selesai pendakian taubat. Setelah dia naik pertama pos pendakian ilmu dan pengetahuan rapi, naik lagi ke pendakian taubat, sudah nyampe pada puncak pendakian, pada taubat, puncak kedua, pos kedua, akan muncul dalam diri seorang hamba kerinduan pengen ibadah. Mulai dia bakal sadar bahwa memang dia dicipta oleh Tuhannya untuk mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun.
dia mulai ada kerinduan pengen ibadah, pengen dekat dengan Allah, sehingga mulai dia kasakusuk pengen ibadah, pengen ibadah, pengen akrab dengan Allah, pengen intim dengan Allah, pengen dekat dengan Allah. Ketika kepengenan itu muncul, dia tengok di sekelilingnya, ternyata dia ketemui penghalang-penghalang ibadah. Ketika direnungi, kita udah taubat, pengen dekat untuk ibadah kepada Allah, ternyata tidak gampang. Untuk dekat dengan Allah ternyata tidak mudah. Untuk intim dengan Allah ternyata ada penghalang-penghalang keintiman dengan Allah. Dia lirik-lirik dia, ternyata begitu banyak penghalang yang masing-masing akan menghalangi dirinya untuk dekat dengan Allah setelah udah kuat niatnya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia temukan ada 4 penghalang kedekatan dengan Allah. Ada 4 penghalang kedekatan dengan Allah. Enggak gampang. Ketika niat itu baik, enggak langsung jadi mudah. Banyak faktor yang merintangi, yang menghalangi, yang menjadi kendala kedekatan dengan Allah. Ada kendala-kendala. Maka setelah naik dari taubat, pos berikutnya yang ketiga adalah penghalang, adalah kendala, adalah rintangan. Direnungi sama dia, ketemu ranjau itu 4. Pas naik sesudah taubat, ada 4 ranjau yang menghalangi dia dekat dengan Allah. Berat. Yang pertama dunia, urusan duit. Pengen ibadah sekarang, coba duit dulu yang digunain jalan ke puncak, jalan ke Bali, jalan ke Anyer, jalan ke sini ke situ, dia yang dikumpulin kayaknya bisa ke Mekah. Itu banyak itu sebetulnya, bisa orang 7 itu buat haji. Kalau dikumpul-kumpulin, kata dia, nyesel. Duit tapi udah habis. Belum lagi yang tempo hari nyalon dewan. Yang habis itu bisa itu buat bangun masjid, kata dia. Nyesel, emang juga penyesalan mau belakangan. Kalau duluan namanya pendaftaran, begitu namanya. Maka ketemu tuh yang merintangi dia dekat sama Allah. Pertama dunia, harta benda. Kedua, orang di sekeliling. Ketiga, setan. Keempat, nafsu angkara murka. 4. Ini 4 ini harus diberesin. Tadinya rajin ngaji, nikah,
Kata bininya, bang, kalau begini mah sama aja gua kagak punya laki, ditinggal-tinggal pergi mulu ngaji. Kapan jalan-jalannya? Jalan-jalan lah bang, kayak orang-orang tuh healing. Begitu, akhirnya udah niat Sabtu mau ngaji, enggak jadi. Jalan-jalan daripada ribut ama bini. Itu namanya awaik. Rintangan makhluk nih urusan orang sekeliling. Tuh ada aja. Begitu, ada aja. Begitu, ada aja. Udah niat kenceng. Udah niat ya. Mau ibadah. Mau jalan ke masjid. Udah kuat. Pokoknya saya kudu balik sama Allah. Ada temennya. Bang, anterin saya yuk. Mau kemana? Nagih utang. Kalaulah hasil, gua bagi lu 5 juta. Itu mau ke masjid kira-kira terus apa balik? Ini yang bener nih. Terus apa balik lagi? Balik lagi. Itu. Gangguan tuh macem-macem. Gangguan orang ibadah tuh ada aja. Dia warung nasi. Dari tadi mau sepi, pas zuhur rame. Allah juga tahu. Ini kan yang beli ini Allah juga yang datengin. Udah ngurus warung aja rame banget ngantri. Tuh namanya disebut awaik, penghalang. Begitu, ranjau, macam-macam. Begitu, macam-macam. Jadi ada penghalang tuh, ada aja. Orang mau ibadah tuh ada aja penghalangnya. Udah niat kenceng mau ngaji, hujan. Begitu. Allah juga tahu hujan. Tapi kalau ada orang mau bagi duit mah biar hujan juga berangkat. Pakai apa? Payung. Tapi kalau mau Allah bagi surga mah enggak usah hujan. Begitu. Ada tuh yang kayak begitu tuh. Ada enggak? Ada. Banyak enggak? Banyak. Yang mana orangnya? Begitu saudara. Begitu. Begitu. Jadi penghalang dunia. Jadi dunia itu adalah penghalang berjalan menuju kepada Allah. Penghalang menuju kepada Allah. Dunia itu sesuatu yang tidak bermanfaat untuk agama dan untuk akhirat. Namanya dunia. Tapi kalau sesuatu bermanfaat untuk agama, untuk akhirat, itu namanya akhirat. Begitu. Ada aja kendalanya. Pengen dekat dengan Allah, mau dia ngaji, udah kenceng, bensin habis, nggak jadi lagi. Itu dunia. Begitu penghalang. Maka yang ini harus diberesin. Tentang dunia, dia kudu beresin. Dengan cara dia harus pahami apa itu zuhud. Zuhud supaya tidak pikirannya dunia terus. Zuhud membuang
kerinduan dunia dari hati. Bukan gak punya apa-apa. Zuhud itu tidak naruh dunia dalam hati. Itu zuhud. Bukan tidak punya apa-apa. Kalau tidak punya apa-apa, namanya kismin. Apaan? Miskin. Zuhud mah punya segalanya, biasa aja. Kan kita sering temuin tuh di kampung-kampung, orangnya mau kaya, tapi ya biasa aja. Enggak kayak kita, ya Allah, kaya kagak petang-tang petentengnya. Kayak orang kaya, begitu. Sok kaya katanya. Jadi orang zuhud tuh dunia biasa aja. Dia pahami dunia kayak sendal. Bapak dan ibu ke Ittihad bawa sendal dari rumahnya. Tapi kagak dibawa masuk. Dia paham itu sendal kotor. Masjid suci, tidak boleh tempat yang suci dimasuki dengan yang kotor. Dunia begitu, hati itu suci, hanya buat Allah. Tidak boleh dunia masuk ke dalam hati. Nanti ngeluarinnya berat. Ada kotak amal lewat, pura-pura merem. Begitu. Duit di dompetnya ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Ada kotak amal lewat. Kira-kira yang dimasukin yang mana? Yang mana? Hah? 2.000. Udah jujur tuh? Alhamdulillah. Gitu, 2.000. Emang begitu. Berat ngeluarinnya. Kira-kira kalau di atas panggung ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 2.000. Yang mana yang mau dikeluarin kalau di atas panggung tuh? Tuh. Nah, begitu saudara. Ini ada yang nggak beres ini. Begitu ada yang nggak beres. Jadi penghalang pertama sesudah kita taubat urusan duit. Ini ngeganggu. Dia kudu diberesin. Kudu fahami tentang hakikatud dunya. Sehingga dia akan muncul zuhud. Dunia adalah alat, bukan tujuan. Alat tidak boleh dijadikan tujuan. Begitu. Dia cuman penunjang untuk dekat dengan Allah. Dia pahami. Kalau dia paham penunjang dekat sama Allah, maka dunia jadi akhirat, dunia jadi agama. Dia mulai paham agama nyuruh zakat. Dia paham agama nyuruh haji. Dia paham agama nyuruh wakaf, nyuruh sedekah, nyuruh infak. Agama nyuruh menafkahi istrinya, anaknya. Itu mah alat untuk menunjang agama. Ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baiknya harta yang baik bila jatuh di tangan orang benar. Begitu. Dia buat haji, dia buat umroh, buat nyantunin yatim. Apa aja. Itu begitu. Dunia ini menghalangi kedekatan dengan Allah. Begitu. Dia kudu benerin. Beresin. Caranya biar enggak hubud dunia, ya kudu zuhud. Dunia sejak dicipta oleh Allah, Allah tidak lirik. Zuhud. Tidak naruh dunia dalam hati. Dunia kayak sapu tangan. Di mata orang zuhud. Dunia kayak sapu
tangan. Biasanya Bapak dan Ibu kalau ngantongin sapu tangan tuh dikeluarin mulu atau dikeluarin kalau butuh saja? Hah? Kalau butuh saja, kalau ingusan diambil keluarin. Kalau udah selesai kantongin. Jadi dia pakai seperlunya. Dunia begitu. Dia enggak menjadi bahan sombong-sombongan orang alat. Begitu. Alat. Mau sombong kayak gimana? Begitu. Ada korun. Dunianya banyak. Mendem juga. Ada Nabi Sulaiman. Dunianya banyak. Ibadah juga. Dia paham. Dunia adalah alat. Maka kita harus pahami. Supaya hati jangan cenderung kepada dunia. Begitu. Maka biar enggak begitu, yang paling gampang, atur pikiran kita. Kalau ada orang ngewarung laris, jangan lihat larisnya. Otak kita harus mundur selangkah. Bagaimana prosesnya? Begitu. Kalau ada orang tetangga kita maju, mundur selangkah. Bagaimana prosesnya? Supaya tidak muncul ngiri. Ketika orang dagang maju, dia pasti dukunin kita, jadi warung kita kagak laris. Tuh, itu namanya bakal keliru. Munculin apa proses dia sampai dia bisa maju. Begitu. Ucapkan di mulutnya, alhamdulillah saya girang kamu maju. Begitu. Unjukin ikut seneng, biar tidak muncul ngiri. Bila dia lagi jalan-jalan ke Dieng, jalan-jalan ke Bromo, lalu di-upload di grup WA, munculin di hati, ini orang lagi bagi momen kebahagiaan dengan keluarganya. Begitu. Begitulah yang harus muncul. Supaya apa? Jangan muncul ngiri, kurang ajar. Jalan-jalan aja, gua kagak diajak. Begitu. Tuh, buang itu. Karena itu bakal merusak segalanya. Enggak bisa dalam hidup. Ini pikiran. Begitu. Biar kita tidak buruk sangka sama orang. Begitu. Dunia biasa aja. Yang tidur di komplek elit sama kita tidur di pinggiran sama. Merem juga. Itu yang tidur di komplek-komplek mewah sama kita di kampung sama tidurnya merem-merem juga. Enggak jadi kemudian di rumah megah melotot tidurnya. Enggak. Iya, sama aja, jadi biasa aja. Jadi hidup sehingga kita miskin, tapi jiwa kita kaya. Jiwa kita kaya. Jiwa kita kaya. Disebut qanaah kalau kita miskin. Kalau kita kaya, kalau mengerti dunia penghalang, dia niat jadi kasir Allah. Kalau orang punya duit, kalau pengen tinggi derajatnya, niat jadi kasir Allah. Torekat, nih torekat. Yang paling cepat menuju kepada Allah, torekat. Tanpa sholat malam, artinya ratusan rakaat. Tanpa kudu puasa-puasa, apalagi mutih, nguning, merah. Macam kata orang tuh, banyak tuh. Saya sering dengar itu. Puasa mutih. Torekat yang paling gampang, latihan berderma. Saban hari, biar seperak. Orang berderma itu melatih jiwa untuk tidak terganggu sama dunia.
mumpung lagi miskin. Nih saya ambil contoh. Mana ini? Ini aja dua. Ini miskin, ini kaya. Miskin kaya, kan kelihatan tuh. Miskin kaya. Kita miskin, latihan berderma. Biar kata seperak. Kenapa latihan berderma si miskin? Nanti ketika kaya udah pinter. Karena udah belajar. Belajar berderma. Kalau belajar berderma dari miskin, maka nanti kalau udah kaya, udah karena pinter itu sesudah belajar. Belajar berderma, lama-lama pinter berderma. Itu cara yang cepat menuju Allah. Berderma itu cara. Tapi kalau miskinnya belajarnya pakai kalau, saya ganti. Kalau saya kaya, kalau proyek goal, kalau warung laris, kalau jadi pejabat, kalau mulu, maka nanti waktu kaya baru belajar, belum pinter gitu, baru belajar, pinternya masih lama. Maka pas punya duit makinan susah hidupnya, begitu, makinan susah, begitu. Nah ini karena waktu miskinnya enggak belajar. Belajar berderma, taruh aja di kaleng kongguan, biar kata sehari 1000 begitu. Saya berderma ya Rob. Masukin di kaleng, kumpulin, ada pengemis kasih. Begitu. Ada orang santunan yatim intip kasih. Ada orang mau lahiran kasih. Latihan. Biar dunia enggak nyangkut di hati. Makin kaya, makin perhitungan mau sedekah. Dulu waktu miskin bisa, udah kaya merem. Ada masalah pada hatinya, pada dunia. Ini namanya awaiq. Penghalang. Rintangan. Itu begitu. Latihan berderma. Berderma, latihan. Latihan. Saya yakin 1000% tuh yang namanya abah guru sekumpul Syekh Zaini Abdul Ghani Al-Banjari radhiyallahu an. Kalau alim, banyak yang alim. Alim tuh banyak. Banyak yang alim. Mungkin yang lebih alim juga ada, namanya wa fawqa kulli dzil min alim. Zikir banyak juga yang zikir. Saya yakin berdermanya besar. Sampailah ketika haul orang tergerak untuk hadir ke Kalimantan Selatan setiap 5 Rajab. Jutaan orang datang. Ini lain. Maka torekat yang tinggi berderma. Udah latihan 1000 perak. Jumat tuh jangan sampai kosong. Di kelas berapa kita? Diniatin. Enggak diniatin enggak bisa. Mau orang kaya, mau siapa aja. Apa tuh niat? Kita sekarang ini saya niat di kelas 5.000. Kelas berapa? 2.000. Kelas 2.000. Maka tiap Jumat kita 2.000 kelasnya. Itu tahun 2025. Ini udah 2026. Lah kalau di 2000 aja, itu namanya gak naik kelas. Niatin. Dari 2000 mau naik berapa kira-kira? 5.000. Baik. Maka 5.000. Niatin. 5.000.
5.000, 5.000, 5.000. Enggak niat nggak bisa, bakal selagu-lagunya dia. Begitu. Lihat aja tuh orang-orang tuh. Jangan nanya sama yang ngaji. Yang ngaji ini udah kelihatan wajahnya soleh semua. Begitu. Yang kita omongin ini orang mana-mana yang ada di sini. Yang diomongin ini. Begitu. Niatin. Dari 5.000 naik nanti. Jadi 15 atau 20. Terus saja. Tiap Jumat ya. Itu nggak bisa langsung 20, langsung 1 juta, langsung ini. Kalau nggak belajar dulu, nggak ada ceritanya. Semuanya itu hasil belajar. Anda udah belajar apa belum tuh bab sodako kayak begitu tuh? Jumat aja. Niatin Jumat besok. Saya di kelasnya cepet aja. Ya nggak apa-apa. Yang penting jangan diceritain sama temen. Gitu. Nanti bakal diviralin di grupnya. Dia kelasnya cepet dia. Paoga. Begitu. Udah di hati aja. Niatin di kelas berapa. Itu nanti dari mulai 1.000 perak saban hari. Sampai akhirnya menjadi 2.000. Sampai akhirnya jadi 5.000. Begitu. Enggak bisa. Biar enggak goyang. Dan Allah demen. Saudara enggak perlu langsung kasih. Enggak perlu langsung dikasihin. Paham enggak langsung dikasihin? Nih ada 2.000. Langsung aja mau bocah. Enggak begitu, enggak. Agama bukan begitu. Nyuruh sedekah berderma tuh bukan begitu. Saudara taruh di, kalau bahasa kita orang diapain? Disisihin. Dicelengin. Saudara di kelas berapa? 2.000. Celengin. Hari ini pagi, ya Rab, saya sodako subuh. Mengamalkan ajaran kekasihku Nabi Muhammad. Nyuruh sodako subuh. Saya kelas 2.000 ya Rab. Plung, saya punya hajat. Anu sebut. Plung. Masukin 2.000. Besok lagi. Ada santunan yatim. Kebetulan di masjidnya. Dihitung. Oh ada 500.000. Kasih. Berasa. Dan ini lebih mudah. Kita nggak bakalan sayang. Karena ini kita. Nggak nyampur di rekening kita. Misah. Kayak begitu. Pisah. Terus saja. Saban hari. Kelas kita berapa? Begitu. Saban hari. Lihat aja keajaibannya saudara. Nanti baik secara finansialnya dia, secara ekonominya dia, bakalan ningkat 1.000%. Potong kuping kita kalau kagak. Beneran. Itu begitu. Kelas seperak dulu. Jangan gede. Enggak gua mau 100.000 aja. Jangan. Jangan langsung tinggi, repot jatuhnya. Repot. Kita dari yang kecil, jangan sok dulu. Latih jiwa kita. Enggak bisa burung langsung terbang. Enggak mungkin anak lahir langsung lari. Merangkak dulu. Ini namanya latihan. Supaya apa? Membuang dunia dari hati. Sampai ada kiai besar tuh. Makamnya di Kediri kayaknya kan. Kediri. Gusmik Kiai Hamim Jazuli. Di Kediri. Peloso itulah. Rada kemariannya itu. Makamnya Gusmik. Kayak begitu. Tolongin orang. Latihan dari yang kecil. Dari yang kecil. Nanti lama-lama bisa. Enggak bisa langsung besar. Itu pertama. Dunia. Kalau kata Gusmik dalam doanya itu Allahumma ja'alid dunya tahta aidina wala taj'alid dunya fi qulubina wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina.
Ya Allah, letakin dunia di tangan aja. Jangan taruh di hati saya ya Rob. Bakalan pelit, kikir, sombong. Di tangan aja. Jangan jadikan dunia puncak pengetahuan kita. Jangan jadikan dunia puncak kepusingan kita. Jangan. Dunia makhluk. Pusingnya sama pencipta makhluk. Duit makhluk, fulus makhluk, maka yang kita pusingin dekat dengan yang punya makhluk. Dialah Rabbul Alamin, Allah Jalla Jalalu. Maka kita pelan-pelan disingkirin. Jangan pakai sedekahnya pakai kalau. Jangan. Pokoknya kalau ada kotak amal Jumat, masukin. Kita masalahnya mau jadi muadzin bakal dapat duit. Iya lain itu mah. Sodako ente lain isi. Isi aja. Agar supaya dunia lepas dari hati. Kedua, gangguan tuh orang. Ada aja yang ganggu kita pengen deket sama Allah. Orang tuh macam-macam. Ada bini. Begitu. Begitu. Diomelin mulu sama bini. Begitu. Ribut mulu. Akhirnya ibadah enggak keburu. Begitu. Gangguan tuh makhluk. Ada tetangga yang ganggu kita. Begitu. Nyolong duit juga kagak kita sama dia. Gebuk juga kagak. Tapi tangga musuhin. Ya biarin. Itu urusan. Kita mau fokus saja sama Allah. Begitulah hidup. Jangan dipuyengin, meremelek. Ngapa sih itu tuh begitu ya? Miring kiri, miring kanan, sampai jam 11 nggak bisa tidur. Yang dipikirin ngorok, ngiler. Lah kita nggak bisa tidur. Itu mah karena kita nggak ngerti. Makhluk mengganggu kita ibadah. Mengganggu. Maka obatnya, batasi pergaulan. Batasi pergaulan. Sebab manusia ada 3. Ada yang pangkatnya nasi, ada yang pangkatnya obat, ada yang pangkatnya ular berbisa. Begitulah teman sekeliling. Ada yang pangkatnya nasi, kita butuh sama dia. Kapan aja, kayak udara, kayak oksigen. Mau kita sehat, mau sakit, butuh. Begitu. Kayak air, mau sehat, mau sakit, butuh. Ada. Itu ulama. Kita butuh sama dia. Dalam keadaan apa aja. Ada yang pangkatnya kayak obat. Sewaktu-waktu kita butuh. Tapi tidak selamanya. Istilahnya kayak dokter. Sewaktu-waktu kita butuh. Kalau sakit, sehat ya enggak. Dan ada yang pangkatnya racun, ular berbisa, racun. Racun, enggak bisa diapa-apain. Racun. Dunia itu kayak apa? Dunia itu kayak makanan, teh, atau air putih, dikasih racun. Enak. Ya enak air putihnya. Ini ada racunnya. Hati-hati. Dunia begitu. Hati-hati. Segalanya. Biasa. Hati-hati. Biar kita selamat. Biar kita selamat. Gangguan orang banyak. Ada yang diganggu dengan atasan. Ada yang diganggu dengan bawahan. Macam-macam. Jadi penghalang dekat dengan Allah 4. Ntar diurai bakal satu-satu ke depan. Ini sebetulnya masih pembukaan Imam Ghazali ini. Karena kitab kita masih pembukaan. Belum rinci betul. Belum. Yang ketiga yang mengganggu kita setan. Wa ani'buduni. Hadza siratum mustaqim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Alam ahad ilaikum ya bani Adam.
Apa tulisannya? Apa tulisannya? Lah Yasin yo. Masa fasajadu alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni. Kan udah saya wanti-wanti, jangan menyembah setan, jangan berpikiran kayak setan, jangan berperilaku kayak setan. Begitu, setan. Setan itu mengganggu kita. Bagaimana biar selamat? Begini, setan itu kayak anjing. Biar gampang, setan itu kayak apa? Anjing. Kita mau ke Masjid Ittihad, ada anjing di jalanan. Maka yang benar itu, yang benar, bukan kita giring tuh anjing dihalau. Kalau begitu sampean capek. Begitu, capek ngurusin anjing. Namanya bukan orang cerdas yang kayak begitu. Jadi bagaimana yang cerdas? Laporin ama yang punya. Yang punya anjing. Pak, anjingmu ini loh ngeganggu saya mau ke masjid. Kurunginlah. Kira-kira kalau mau yang punya nurut nggak? Nurut. Maka kita akan enggak capek, enggak letih, enggak lelah jalannya. Begitu kepada Allah. Kita kudu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diwirid. Sehari 100 kali. Udah pernah belum? Ya itu mah kagak dilaporin sama yang punya. Kalau begitu, pegel hidupnya. Laporin. Begitu. Sama yang punya. Ya Rob, saya mau ibadah. Setan ganggu. Ya Rob, kurunginlah. Biar jangan mengganggu orang-orang bisa. Ibadah masa saya enggak. Kan saya hambamu juga ya Rob. Si Anu malam tahajud. Kok saya enggak sekalinya melek ada piala dunia ya Rob. Masa buat begini saya bisa dikasih melek. Kalau buat ibadah enggak ada apa ini ya Rob. Kasih dong. Kurungin tuh setan tuh ya Rob. Biar jangan sampai mengganggu saya ya Rob. Begitu. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca. Begitu. Baca. Ta'awudz daripada syaitan. Kata Imam Busiri dalam burdahnya, wa khalifin nafsa wa syaitana wa'sihima wa inhuma mahadakan nushafat tahimi. Begitu. Nggak bisa. Yang ketiga, yang paling beratnya. Kalau dunia kecil. Kecil-kecil. Begitu. Kecil. Orang kecil. Setan kecil. Ini berurut. Yang beratnya adalah bisikan nafsu dalam diri. A'da aduwika nafsu kallati baina jambaika. Kata Nabi, musuh terbesarmu adalah hawa nafsumu yang di balik badanmu. Ini yang paling berat. Kudu dipatahin. Nafsu ada di badan kita. Caranya ajak ngomong. Nafsu ajak ngomong. Jadi penghalang kita sukses. Siapa yang menyebabkan kita kagak sukses? Jawabannya yang di depan cermin.
Itu jawabannya. Siapa yang menghalangi kita dekat dengan Allah? Jawabannya yang di depan cermin. Coba sampean ke cermin, yang di depannya itulah yang membuat enggak sukses. Siapa? 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 Diri sendiri. Dia tuh ajak ngomong sesekali depan kaca, kamu ini bagaimana ya? Diajak ngomong. Udah pernah belum? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ajak ngomong. Iya, depan kaca. Ini manjur. Ajak ngomong. Kamu ini bagaimana? Kamu minta ke puncak, gua temenin. Kamu minta main bulu tangkis, gua temenin. Kamu minta mancing, gua temenin. Kamu minta ke Dieng, gua temenin. Nih gantian dong, gua pengen malam melek, pengen deket sama Allah, lu temenin. Begitu. Masa maunya lu aja? Mau gua juga pengen deket sama Allah, temenin. Ajak tuh omong yang depan kaca tuh, ajak omong. Yang depan kaca. Masa ama yang hiburan-hiburan doang maunya, ama ibadah enggak mau. Begitu. Begitu. Lu temenin. Saya ini pengen selamat buat akhirat. Saya pengen selamat, lu temenin. Ini nafsu ini nih yang paling repot. Orang suka menyebutnya alam bawah sadar. Ini nih yang harus pola pikir. Ini orang menyebutnya. Rapiin ini. Kalau sampean dagang ada yang menipu, bukan nipu. Biaya belajar. Bisnis. Begitu. Biar nggak mundur. Begitu. Biaya. Begitu. Ongkosnya begitu. Begitu. Semuanya. Saya pengen bisnis, tapi saya nggak punya modal. Dirimu asetmu. Kamu mumpung ada otak, jalanin. Bisa. Jadi jangan nunggu modal duit banyak lain. Begitu. Ini kita dikasih. Untuk dekat dengan Allah yang menghalangi terbesar nafsu. Wan nafsu katifli. In tuhmilhu syabba'ala hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatimi. Kata Imam Busiri dalam burdahnya, nafsu itu kayak bayi. Kalau dibiarin netek sampai SD masih netek. Tapi kalau disapih umur 2 bulan juga udah berhenti. Maka nafsu itu kayak begitu. Sapih dia. Lawan dia. Lawan. Jangan dituruti, lawan. Lawan. Itu nafsu. Nafsu. Ini 4 yang merintangi orang dekat dengan Allah. Pertama, dunia. Kedua, orang di sekeliling. Orang-orang. Ketiga, setan. Dan keempat, nafsu. Semuanya kudu dibenahi. Segini aja dah. Wallahu a'lam bishawab. Jangan banyak-banyak. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam. Baik. Tentang taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu menurut Pak Yai merasa bersalah, berhenti dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Yang saya pertanyakan dalam hal ini, berjanji tidak mengulangi lagi itu sampai kapan Pak Yai? Apa 1 periode, 2 periode, sampai mati Pak Yai? Terus yang kedua Pak Yai, dari 3 jenis pertaubatan semua dimulai dari merasa bersalah. Tetapi ketika diri sudah merasa benar,
sepertinya susah kalau bisa merasa bersalah Pak Yai. Minta petunjuk Pak Yai, gimana tipnya atau metodenya supaya bisa menghilangkan perasaan hati yang sudah merasa benar Pak Yai. Bagaimana kita biar muncul kita penyesalan. Jadi merasa bersalah tuh menyesal. Nyesel sejadi-jadinya, nyesel. Maka ketika kita pengen bertobat, yang pertama kali dia kudu nyesel dengan pelanggaran yang dia lakukan. Nyesel nih, penyesalan dia melakukan kesalahan. Sebab kata Nabi dalam hadisnya, at-taubatu an-nadamu. Rukun taubat yang terbesar adalah penyesalan. Merasa diri bersalah kepada Allah. Mungkin abang kita bersalah kepada orang kali, begitu. Merasa dirinya bersalah sama Allah atas nikmat yang banyak diberikan oleh Allah, masa balasan nikmatnya dengan keburukan. Begitu, atas oksigen gratis dari Allah, masa balasannya dengan keburukan. Ini merasa bersalah ini. Begitu. Bagaimana ada orang enggak merasa bersalah? Ini biasanya hubungannya dengan pelanggaran kepada orang biasanya. Begitu, bukan pelanggaran kepada Allah. Contoh dia berbuat ini, maka yang ini mau tidak mau harus dibenahi. Karena ini bukan babnya di taubat, dia sombong berarti. Babnya, karena dia merasa lebih tinggi, jadi dia nggak salah. Maka dia harus obatnya, dia harus sadar. Kalau memang begitu, nggak bisa manusia itu punya salah. Kata Nabi, kullu bani Adam khata'un. Tiap-tiap manusia itu bersalah. Kalau sampai ada orang merasa enggak pernah salah, itu mah malaikat. Enggak ada manusia yang bersalah. Maka karena itu agama tuh tadi hubungannya dengan pertanyaan. Janji sampai kapan? Ya sampai selamanya. Tapi besok lusa terjebak, dosa baru. Dosa baru. Kayak kita belum haji. Sebelum haji kita mabok, biar gampang aja. Sebelum haji kita mabok mulu. Dengan haji, kita niat. Habis haji juga bakalan kita melanjutin mabok. Niat tuh dia. Pokoknya haji. Habis haji mau ngelanjutin mabok. Ini bagaimana? Dengan hajinya dosa mabok yang udah segunung tuh hilang. Dia mabok lagi. Dosa dari baru lagi. Jadi jangan takut. Dosa baru lagi. Asal taubatnya benar. Janji. Serius. Itu yang disebut tobat sambal. Itu mah pedas tapi lagi-lagi. Begitu. Itu kayak begitu. Jadi janji ini sampai kapan? Sampai nanti. Dia janji tidak mengulangi. Pada prakteknya besok lusa kecebur lagi. Dosa baru. Janji lagi. Begitu. Janji lagi. Jangan berhenti daripada bertaubat selama kita belum berhenti dari dosa. Terus cuci mobil itu selama belum bersih. Udah bersih, hujan lagi, cuci lagi. Hujan lagi, cuci lagi. Hujan lagi, cuci lagi. Jangan berhenti. Kalau kita lapar, makan. Lapar lagi. Begitulah muslim yang benar. Bila terjebak dalam dosa, tobat. Terjebak lagi, begitu. Tapi kita selamanya yang serius. Tapi manusia terjebak. Tobat lagi. Jangan berhenti daripada bertaubat
selama belum berhenti dari dosa. Begitu caranya. Wallahu a'lam. Iya. Waalaikumsalam. Apa perbedaan nafsu dengan setan? Orang banyak menggabungkan kata nafsu setan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setan adalah kullu jinsin mutamarridin. Setan itu setiap jenis yang angkuh, yang kasar, namanya setan. Setan ini ada dari jin, ada dari manusia. Makanya surat terakhir itu minal jinnati wan nas. Maka syaitan, ma huwa syaitan? Jadi syaitan itu kullu jinsin mutamarridin. Setiap jenis makhluk Tuhan yang kasar, yang jahat. Maka setan ada yang dari bangsa jin, namanya iblis. Ada setan dari bangsa manusia, itu orang jahat. Kadang kalau dia marah-marah tuh setan, setan. Iya itu begitu. Kan ada yang kayak begitu ya? Ada. Di Parung Serap ada juga? Oh ada. Iya itu. Itu begitu. Namanya jinsin mutamarridin. Kalau setan di luar badan kita, itu setan. Begitu. Kalau nafsu adanya di badan kita. Dan nafsu ini banyak nih. Sebetulnya pertemuan datang ada 7 macam nafsu. Dari mulai nafsu amarah, nafsu lawama, nafsu mulhima, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamilah. 7 ini kudu disilakin, kudu diberesin. Begitu. Itu nafsu. Maka nafsu dan setan sebutan itu ini penghalang orang dekat sama Allah. Awaiq, nafsu setan. Ini bentuknya ada duit, ada orang, itu begitu. Maka sering kata setan, setan, begitu. Itu kayak begitu. Jadi kalau setan, kullu jinsin mutamarid, makhluk yang kasar, yang jahat. Ada dari bangsa manusia, ada yang dari bangsa jin, begitu. Begitu. Makanya kita sering-sering baca sebelum tidur, suruh baca bismillah 21 kali sebelum tidur. Berapa? 21 kali. 2, kita baca kulhu 3 kali, al-falaq sekali, an-nas sekali. Habis itu baca sholawat 10 kali minimal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tujiruna biha minan nar wa tudkhiluna bihal jannata ma'al abrar. Ya khaliqal maut, tub alaina qablal maut wa la tu'adzibna ba'dal maut. Intinya taubat sama Allah. Baca sholawat 10 yang kita bisa aja. Tidur, biar enggak kupingnya dikencingin setan. Ada adzan subuh enggak kedengeran juga. Kan ada yang kayak begitu tuh. Begitu. Ini nih namanya ada nafsu syaitan. Jadi nafsu musuh, setan musuh. Setan musuh dari luar, kalau nafsu musuh dari dalam badan kita. Wallah a'lam. Sudah doa.